Gunung Lawu omahe Surya Lawu Channel. Salam Rahayu dari Kang Surya Lawu. Dalam kesempatan video ini kita akan membahas tentang fenomena Sabdo Palon Nagih Janji. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya apabila video saya ini berkenan di hati teman-teman semua, dan semoga saja bisa memberi pembelajaran secara rasio, secara akal sehat kepada teman-teman semuanya. Jadi begini teman-teman, tentang Sabdo Palon Nagih Janji, itu kata-kata dari sesepuh-sesepuh dulu, dari orang-orang tua kita dulu, bahwasanya suatu saat akan datang Sabdo Palon untuk menagih janji. Kalau kita berpikir secara real, secara rasio, secara akal sehat, siapakah sebenarnya Sabdo Palon ini? Kenapa dia harus menagih janji lagi? Janji apa yang akan dia tagih? Kalau menurut rasio saya atau menurut pemikiran saya atau pola pikir saya yang secara real, sebenarnya Sabdo Palon itu adalah sebuah pitutur. Sabdo itu berarti ucapan. Kalau orang Jawa dulu berarti ucapan. Ucapan yang dari leluhur dari generasi ke generasi sangat diyakini oleh penduduk Jawa. Akhirnya akan menjadi adat istiadat. Nah, sedangkan palon sendiri adalah tiang. Palon itu tiang. Jadi Sabdo Palon itu adalah sebenarnya, kalau menurut akal sehat, itu adalah sebuah aturan, tatanan yang dari turun temurun, dari generasi ke generasi sudah diyakini dan dijadikan pedoman hidup, khususnya di tanah Jawa ini. Makanya diarani Sabdo Palon Nagih Janji. Lah nagih janjinya ini gimana? Sabdo Palon akan nagih janji, akan kembali muncul di satu era ataupun suatu zaman apabila adat istiadat, tradisi yang turun temurun diwariskan oleh leluhur tanah Jawa ini sudah hilang dari tanah Jawa sendiri. Karena sekarang ini sudah banyak yang menghilangkan adat tradisinya sendiri, sudah banyak yang lupa. Anggah ungguh, toto kromo, sopan santun, era-era sekarang ini sudah hilang. Adat istiadat budayanya sendiri pun sudah dilupakan. Jadi itu bukan mitos. Kalau Sabdo Palon Nagih Janji itu bukan mitos, itu memang pasti akan terjadi apabila tanah Jawa ini sudah kehilangan jati dirinya lagi. Jati diri yang seperti apa? Dia sudah kehilangan adat budayanya sendiri, sudah lupa. Orang Jawa lupa dengan keberadaannya sendiri dan lebih mengutamakan budaya atau adat tradisi dari luar. Seharusnya ini bukan sekedar Jawa, seharusnya ini Indonesia ataupun Nusantara harus dikembalikan ke aturan semula, diriset aturan semula agar tercipta kembali ciri khas atau jati diri bangsa ini.
Karena setiap bangsa, setiap negara, setiap suku bangsa itu mempunyai adat istiadat dan tradisi sendiri-sendiri. Tidak bisa sama itu. Tidak bisa. Bhinneka Tunggal Ikanya akan hilang di sini. Perbedaan itulah yang akan menguatkan kita antara satu dengan yang lainnya. Dan apabila ini hilang, bukan mustahil, pasti itu akan kembali lagi. Karena di saat keyakinan dari luar ataupun aturan dari luar yang masuk, tetapi yang dipikir baik, kehidupannya tidak tertata, itu akan menjadi tanda tanya dalam semua masyarakat. Kenapa kita seperti ini? Dan akhirnya generasi-generasi ini akan mencari kembali terap aturan leluhur-leluhurnya. Karena tidak menuntut kemungkinan kita ini mungkin lebih berada di keterbelakangan. Leluhur kita mungkin lebih dari kita dulu. Teknologinya, pemikirannya, aturannya, bahkan mungkin lebih dari kita. Jadi tidak menuntut kemungkinan. Kalau tidak kita mau mempelajari, memahami tatanan-tatanan yang sudah diciptakan oleh leluhur-leluhur kita untuk kehidupan anak cucunya, maka kita juga akan terjebak oleh kebudayaan adat yang masuk ke rumah kita Jawa ini. Makanya mitos Sabdo Palon Nagih Janji itu bukan goib, itu real, nyata, dan akan terjadi di tanah Jawa apabila masyarakat Jawa sudah merasa kehilangan jati dirinya sebagai orang Jawa. Jadi tidak usah dipikir goib-goib. Kita berpikir real sebagai generasi penerus yang cerdas. Makanya dari saya, salam saya cuma salam cerdas. Kita berpikir secara cerdas. Tidak usah berimajinasi terlalu tinggi. Nanti kita akan terbelenggu oleh imajinasi kita sendiri-sendiri. Mungkin video saya kali ini cukup sekian. Kita akan bahas kembali. Saya tunggu komen-komen sampean untuk pembahasan selanjutnya. Kita akan ulas secara real, secara logika. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan share-nya. Karena dengan seperti ini kita akan memberi pembelajaran untuk yang lainnya untuk berpikir secara positif, tidak terbawa angan-angan semata. Dari saya, Surya Lawu, Gunung Lawu, Rumahe, Surya Lawu Channel. Jadi Gunung Lawu, Omae Surya Lawu Channel. Dari saya Kang Surya, terima kasih. Semoga teman-teman semua selalu dalam kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, dan dilindungi oleh alam semesta. Salam Rahayu, Rahayu.